tanah tumpah darahku, tanah tumpah darahku. Bung, mengenang tanah tumpah darahku. Para penyair kalau lama rindu pada kampung halaman, ya lahirlah puisi-puisi pujaan atas kampungnya. Karena itu tanah tumpah darahnya. Tapi kalau kita di luar negeri, kita ingat Indonesia, karena itu tumpah darah kita. Penyair-penyair yang memuja keindahan pulau dengan pohon-pohon nyiur melambai, dan ada cintaku jauh di pulau. Romantisme, Bung. Romantisme tidak selalu adil, tapi manusia punya kecenderungan meromantisasi. Ya, memuja kembali tanah airnya. Meskipun ketika di tanah air ya kita tidak apa-apa. Namun begitu kita jauh dari tanah air, kita memuja, kita mengenang. Dan kalau tanah air kita diganggu, oh kita melawan. Dalam lawan-melawan ini, kita mengingat peran para pemimpin tuh. Para pemimpin di dunia ini tidak begitu banyak pemimpin yang bisa disebut kelas dunia. Apalagi pemimpin kelas dunia dan punya karisma, punya kewibawaan, punya karisma, punya kewibawaan, punya karomah, derajat rohani yang lebih tinggi dari orang-orang yang lain. Karomah, kewibawaan, itu sifatnya kewibawaan moral, kewibawaan sosial, dan kewibawaan pribadinya. Pemimpin seperti Bung Karno yang punya karomah, yang punya karisma, yang punya kewibawaan pribadi dan kewibawaan sosial. Tidak banyak yang seperti beliau. Tidak banyak. Di tingkat dunia pun hanya ada beberapa. Dan kalau di antara kita-kita ini di zaman Bung Karno ada yang disebut barisan Soekarno atau kaum Soekarnois yang berteriak pejah gesang derek Bung Karno, hidup mati pokoknya ikut, aku berdiri di belakang Bung Karno. Wah, itu zaman di mana ego kita, ego dalam pengertian ini tidak negatif, ego kita dipompa demikian rupa, kepribadian kita dipompa demikian rupa, digelembungkan, dibesarkan oleh spirit kepemimpinan yang menggebrak, kepemimpinan yang menunjukkan alternatif bagi dunia, kepemimpinan yang memberontak, existing, kepemimpinan yang diterima seluruh dunia. Kepemimpinan yang mapan di zaman itu adalah kepemimpinan dari kekuatan-kekuatan old force, old emerging forces, representasi dari negara-negara maju, negara-negara kaya, negara-negara makmur, negara-negara yang sudah memiliki sendiri dan kemampuan mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Maju,
teknologi melahirkan pabrik-pabrik, industri-industri, mencukupi kebutuhan manusia di dunia, tapi itu semuanya untuk kepentingan mereka. Dan orang-orang dari negara-negara yang sudah maju itu masih punya kebutuhan menjajah negara-negara lain. Negara-negara lain dijajah, diporak-porandakan, dan Bung Karno dengan gesah, dengan kekuasaan, dengan karomah, dengan karomahnya, dengan kewibawaan moralnya, Bung Karno memimpin dunia meneriakkan perlawanan. Beliau disebut pemimpin karismatik. Karismatik, semua dunia tahu tentang karisma. Dan orang yang punya karisma itu namanya orang karismatik. Wibawanya melampaui batas-batas normal yang diberikan oleh alam semesta, dilimpahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bung Karno, pemimpin kita, bangsa kita. Dan ketika beliau dilumpuhkan oleh kekuatan-kekuatan asing yang marah pada Bung Karno. Ya, kita menjadi kehilangan. Kita ingat ada konferensi Asia Afrika. Itu bagian dari penggalangan kekuatan-kekuatan negara-negara yang baru merdeka. Disebut New Emerging Forces. Kekuatan-kekuatan yang baru saja muncul. New Emerging Forces. Bahkan ada negara yang belum merdeka, tapi hadir di Bandung, ikut serta, menjadi partisipan, dibolehkan oleh Bung Karno. Karena dia punya perspektif masa depan yang hebat, dan negara-negara yang belum merdeka, yang turut menjadi peserta konferensi Asia Afrika itu, gambaran dari mereka, dari pemimpin-pemimpin negeri mereka, yang punya janji akan segera merdeka. Dan Bung Karno gembira bangsa-bangsa Asia Afrika, mungkin termasuk Latin Amerika, pada merdeka. Anti penjajahan, anti kolonialisme, anti imperialisme, neokolonialisme, dan imperialisme. Ganyang. Kita New Emerging Forces. Salah satu corak perlawanan Bung Karno itu diperlihatkan dalam bidang olahraga. Di negara-negara barat itu punya mainan-mainan olahraga tingkat dunia, namanya Olimpiade. Olimpiade biar itu milik all the force, all emerging forces. New Emerging Forces punya mainan sendiri, namanya Ganevo. Bung, Anda tahu? Ganevo, gagasan Bung Karno, tapi kini sudah jadi milik dunia. Ganevo, tuntutan sejarah, sukseskan Ganevo, hidup Ganevo. Wah, itu lagu itu saya baru kelas 5, kira-kira masa itu, kelas 5 SD di kampung. Dan menggemakan lagu itu, ikut bersemangat. Kita sudah tahu, guru-guru mengajarkan New Emerging Forces, melawan Old Emerging Forces. Kekuatan baru melawan kekuatan lama. Sebenarnya tidak ada kekuatan baru lama yang bermusuh-musuhan. Kekuatan baru mestinya bersahabat dengan kekuatan lama. Tapi kenyataannya kekuatan lama itu bagian dari neokolonialisme dan neoimperialisme yang harus dihadapi dan diganyang. Ganevo, Games of the New Emerging Forces. Games of the New Emerging Forces.
lawan dari Olimpiade, dan dengan bersukaria menyatukan kekuatan dan menghimpun kekuatan melalui media. Olahraga tingkat dunia, tingkat alternatif. Bung Karno sangat menakutkan, sangat menakutkan. Wibawanya luar biasa, wibawanya luar biasa. Tapi Bung, apakah orang yang mempunyai karomah, yang karismatik dan menjadi alternatif dunia, itu apa yang membuatnya? Barangkali kita tidak tahu persisnya. Kita hanya tahu bahwa itu bawaan alam dari orang yang disebut putra Sang Fajar. Fajar itu menyingsing dari timur. Menyingsing dari timur dan melabrak dunia barat. Ya keren, keren sekali. Melabrak dunia barat. Menyingsing sebagai perlawanan, kekuatan perlawanan. Dan beliau itu punya watak, Bung. Wataknya itu, kalau mau disebut ya, saya sudah pernah menyebutnya. Dan saya mengulangi karena ini kemuliaan ini boleh saja diulang-ulang. Itu beliau itu punya watak urakan, sangat urakan. Pemimpin dunia itu ya harus urakan. Beliau pemimpin dunia. Dan kawan-kawannya hanya beberapa orang dari Amerika, beberapa orang dari Rusia, beberapa orang dari Eropa. Bung Karno tidak kalah tinggi dari mereka. Bung Karno menjulang sebagai putra Sang Fajar, kekuatan perlawanan. Nah, beliau salah satu watak urakan itu, beliau keluar dari ruang kerjanya dan melewati press room di istana. Beliau melambaikan tangan kepada wartawan yang sedang menunggu, berpuluh-puluh orang menunggu. Dikasih lambaian tangan dan semua berdiri mengejar Bung Karno. Tapi apa yang terjadi, Bung? Bung Karno masuk WC sambil pipis, nengok ke belakang dan ketawa, dan wartawan itu kecelek. Ya itu uraan seperti itu kita dambakan. Pemimpin janganlah sok lembut, pemimpin janganlah serba sok penuh tata aturan. Orang yang penuh tata aturan itu orang yang konvensional, orang yang normatif, orangnya ceringas-ceringis. Pemimpin negara ceringas-ceringis. Pemimpin negara itu tegak, jasnya bagus, lebih bagus dari jas saya ini. Peci, gagah, perkasa. Itu pemimpin dunia. Bung, kita rindu. Maka pada hari ini kita tapping untuk membuat kenangan kembali kepada Bung Karno itu nyata. Kenangan itu nyata. Rindu itu nyata, Bung. Dan ini memang miliknya sebuah partai. Dan kita tahu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Beliau yang memiliki ini. Tapi orang yang bukan partai kan boleh. Karena Bung Karno bukan milik suatu golongan, betapapun besarnya golongan itu. Bung Karno milik semua golongan, pujaan semua golongan, dan kultus yang dilakukan oleh kaum Soekarnois, barisan Soekarno. Saya terlalu kanak-kanak untuk menjadi barisan Soekarno, tapi begitu sudah agak tua begini, saya inginlah jadi barisan Soekarno. Teman-teman saya masih banyak orang yang berteriak, pejah gesang derek Bung Karno. Wah, itu di perkampungan-perkampungan di seluruh tanah air. Wah, itu masih banyak orang yang melakukan kultus pada Bung Karno. Kultus itu tidak baik kalau berlebihan, tapi kalau kultus sekedar sebagai obat rindu, sebagai kelangenan. Bung Karno kita anggap sebagai kelangenan, dan kita menyiram diri yang rindu ini dengan kelangenan macam itu, dengan karisma beliau, dengan karomah beliau,
dengan watak urakan beliau, dengan kepemimpinan yang full of responsibility beliau, ya bolehlah kultus. Siapa sekarang pemimpin seperti itu? Lama loh Bung, lama. Beliau diganti. Penggantinya yang pertama itu jenderal yang sangat teknis, hidupnya kering kerontang, tidak punya perspektif leadership yang berbau-bau lapangan, yang berbau-bau semangat urakan bagian yang baik dari kepemimpinan dibanding dengan pemimpin yang sok sopan, ya sekali lagi sok sopan, ceringas-ceringis, kerjaannya nggak ada. Sok omong lebih pintar, enggak. Tidak ada orang lebih pintar dari Bung Karno dalam urusan memimpin di negeri ini. Dalam artikulasi politik, dalam mengganyang lawan-lawan, enggak ada. Di sini jangan ada orang yang disebut pintar ngomong. Dan pintar ngomong itu tidak ada gunanya kalau tidak seperti Bung Karno. Pintar ngomong, pintar ganyang musuh-musuh. Inggris, kita linggis. Amerika, kita setrika. Rebus. Kodok-kodok. Nah, begitu Bung. Siapa orang yang seperti itu yang menjadi alternatif? Yang mulia Presiden Jokowi van Surakarta. Presiden Jokowi van Surakarta. Boleh van Solo, boleh. Beliau punya keberanian, Bung. Memang beliau bukan orang yang kelihatan terlalu uraan. Tapi beliau tidak bisa dipimpin. Panglima-panglima bilang, hati-hati, Bapak jangan gabung dengan para demonstran. Enggak, saya ingin gabung. Bapak jangan ke Duga. Duga itu daerah tidak aman. Aman tidak aman itu urusannya kamu, aparat keamanan. Bikin itu aman dan saya akan ke sana. Kalau kamu tidak mampu membuat aman, aku akan ke Duga. Aku akan jalan. Bung, ini juga uraan. Ini juga tidak bisa diberi aturan-aturan formil. Karena pemimpin, jangan dikasih aturan. Dia yang mengatur, dia yang membuat aturan. Kalau pemimpin hanya taat pada konvensi, taat pada protokol, wah, bukan pemimpin. Bukan pemimpin. Pemimpin itu menentukan protokol, mengubah protokol, mengubah aturan dasar. Jokowi bisa melakukan itu. Dan dalam urusan ngelawan negara-negara barat, negara-negara nekolim, negara-negara yang disebut old forced, dilawan. Perkara nikel itu kekayaan kita, itu hasil bumi kita, hasil hutan, hasil bumi di negeri kita, milik kita. Kita mau jual setengah mateng, jual mentah, urusan kita. Dan saya memilih akan dijual setengah matang dan kalau akan jual matang. Ini untuk memakmurkan. Kalian mau menuntut saya, tuntutlah, tak adepi. Memang apa takutnya dituntut? Diadepi. Presiden Jokowi. Ya tidak persis Bung Karno, tentu tidak. Beda Bung. Tapi spiritnya Bung, itu luar biasa untuk ukuran zaman ini. Luar biasa Bung. Luar biasa yang namanya Pak Jokowi. Dia pemimpin tingkat dunia. Tapi masih kalah Bung sama Bung Karno. Pak Jokowi hanya pemimpin dunia. Bung Karno pemimpin dunia dan pemimpin di dunia mitos. Pemimpin yang mitologis. Pak Jokowi belum punya mitologi itu. Kekurangannya di mana? Kekurangannya itu saya catat. Seharusnya beliau pemimpin dunia, pemimpin sejarah, tokoh sejarah, dan tokoh mitologis. Saya punya agenda untuk menyampaikan pikiran ini agar beliau tidak cukup menjadi tokoh sejarah. Beliau juga harus tokoh mitologis. Begitu Bung, yang terbit dari timur berjalan ke barat.
kekuatan Bung Karno, kekuatan Jokowi. Yang mulia, Paduka yang mulia Presiden Soekarno dan Paduka yang mulia Presiden Jokowi, Van Solo, Van Surakarta. Salam